Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ingin membahas tentang teori taksonomi Bloom dan bagaimana teori itu diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan kita. Taksonomi Bloom itu teori yang dicetuskan oleh Bloom pada tahun 1956 kalau nggak salah, Benjamin Bloom, yang itu dulu isinya adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Teori ini kemudian direvisi pada tahun 2021 oleh Cradwell dan para ahli kognitivisme itu menjadi mengingat, remembering, kemudian memahami, understanding, kemudian mengaplikasikan, applying, kemudian menganalisis, analyzing, kemudian mengevaluasi, evaluating, dan yang keenam adalah mengkreasi atau creating. Itu revisi teori taksonomi Bloom yang terbaru. Nah, kita akan pakai yang terbaru. Pondok ini berkomitmen untuk mendidik santrinya di level berpikir tinggi, HOTS, Higher Order Thinking Skills. Jadi pondok ini berkomitmen mendidik santrinya untuk punya keterampilan berpikir tinggi. Berarti kita mendidik santri di level analisis, evaluasi, dan kreasi. Saya ingin sebutkan contoh. Bagaimana level berpikir tinggi, analisis, evaluasi, dan kreasi ini diterapkan dalam intra, ko, dan ekstrakurikuler. Kita analisis. Contoh, di intra, sekilas kita baca, coba antum baca sekilas dan dianalisis, terutama KMI. Semua materi pelajaran kita itu sebetulnya materi-materi pelajaran yang muatan-muatannya itu berorientasi pada HOTS. Pak Ferry, ya? Satu, dari sisi materi, kita ini padat. Bahasa Arab itu kan diberikan semua variabelnya. Dari mulai bahasa Arab itu 4 keahlian itu, qiraah, kitabah, sima'ah, sama takalum. Listening, reading, writing, speaking, ya kan? Nah, bukan dari mulai itu sampai kepada variabel-variabel gramatikalnya, nahwu, shorof, balaghah dengan segala tingkatannya, bahkan sampai tarikh, adabil lughah. Itu sebetulnya dari sisi konten materinya itu HOTS. Itu bukan materi-materi biasa. Dan semuanya nggak sekedar menghafal kan?
pendekatan kita bukan sekedar hafal. Kamu hafal nahwu semua, enggak. Tapi kamu bisa memahami dan menganalisis nahwu itu. Makanya nggak ada matan yang dihafalkan. Itu sebetulnya kita udah mengarah ke HOTS. Pendekatannya bukan menghafalkan matan, tapi memahami teori-teori, memahami kaidah-kaidah dari mulai nahwunya, sorofnya sampai ke balaghahnya, tahsinul kalam, tahsinul lughahnya itu dengan ma'ani badi sama apa? Bayan. Itu kan sebetulnya bukan pada level menghafal atau memahami lagi, bukan remembering dan understanding, tapi ini sudah pada level analisis, evaluating. Makanya yang membuat bahasa kita itu menjadi HOTS apa? Insya. Kalau tidak ada insya, maka nahwu, shorof, balaghah itu menjadi LOTS. Dia hanya sekedar menghafal, memahami, mengaplikasikan. Tapi begitu ada insya, insya itu berarti dia harus menulis makalah atau menulis sebuah naskah, ya kan? Di dalam naskah itu dia akan menggabungkan semua ilmu tentang bahasa. Nahwunya masuk, sorofnya masuk, balaghahnya masuk, mutolaahnya masuk. Jadi insya itu membuat bahasa itu dari LOTS menjadi HOTS. Itu contoh. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau hanya sekedar grammar, kemudian dictation, apalagi itu reading, itu composition itu insya ya, reading, grammar, dictation, conversation, ya kan? Conversation itu aplikasi itu, LOTS yang paling tinggi itu conversation itu. Tapi begitu ada composition, maka semua grammar itu keluar. Anak-anak belajar menganalisis. Saya akan membuat satu naskah dalam bahasa Inggris. Ini harus benar sesuai grammar, harus benar sesuai kaidah-kaidah, kan? Contoh lagi, fikih. Fikih itu data. Fikih itu dia akan LOTS kalau fikih diajarkan sebagai sebuah data. Hukumnya wudu begini, hukumnya sholat begini, arkanus sholat, iya. Tapi begitu masuk usul fikih, dia menjadi HOTS. Apalagi masuk ke muqaranatul madzahib, kelas 5, kelas 6, bidayatul mustahid. Bidayatul mustahid itu HOTS. Karena dia ada dalil, ada istidlal. Ada teks, ada konteks. Ini sebetulnya tanpa disadari, inilah salah satu, kalau boleh kita bilang keunggulan kita di dalam mendidik anak-anak punya keterampilan berpikir tinggi melalui materi-materi pelajaran. Itu dari sisi intra. Banyak contoh-contoh lain. Dari sisi ekstra, lebih lagi. OPPM itu dengan segala dinamikanya dan kewenangannya, kita memberi kewenangan kepada anak-anak kita OPPM, kita biarkan mereka berdinamika di OPPM, 20 bagian ya, kurang lebih 20 kementerian sekarang itu. Lalu dia itu mengurus semua ini, itu very hot.
tiap hari, ya 5 contoh, Kementerian Penerangan, tiap hari dia harus menganalisis dan mengevaluasi sound. Begitu azan, dia evaluasi sound. Ini sound luar atau sound dalam? Ini segini ukurannya. Oh, itu imamnya Pak Oyong. Pak Oyong itu suaranya dominan di tinggi, berarti begini. Besoknya lagi Pak Anang, besoknya lagi Fulan, besoknya Fulan. Itu tiap hari dia ngutak-atik sound itu tek 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 tek. Basisnya apa? Basisnya adalah evaluasi, analisis. Itu Kementerian Penerangan. Belum lagi kementerian-kementerian yang lain. Kementerian Koperasi. Apalagi Kementerian Keamanan. Kementerian Takmir, itu semuanya dia analisis. Jadi anak-anak itu di OPBM itu diberi ruang yang sebesar-besarnya dia melatih diri untuk di level berpikir tinggi. Ini mahal. Ini forum yang mahal. Di luar itu, untuk bisa punya keterampilan HOTS, level berpikir tinggi, itu harus kursus. Di kita anak-anak tiap hari dan diberi ruang selama setahun. Itu di OPPM, belum di rayon-rayon, belum di bagian-bagian, belum lagi di pelajaran. Jadi sebetulnya pondok ini semua, intra, ko, dan ekstrakurikuler, itu semuanya mengarah kepada pendidikan dan keterampilan berpikir tinggi. Pak Ferry. Jadi saya akhirnya, wah ini sebetulnya teori taksonomi Bloom yang di luar ditemukan gitu, di kita sudah sehari-hari jadi makanan. Belum lagi kalau PG itu full kreativitas. Kan anak-anak menghayal, begini, nanti dramanya begini, nanti backsoundnya begini, dikasih digitalnya begini, nanti akan begini, ini jeda iklan dulu, nanti harus begini, itu semuanya adalah kreasi. Ya, Festival Al-Quran dan Sunnah itu kan kreasi. Dia membayangkan gimana membuat sebuah event berskala besar, diikuti oleh seluruh santri, tapi ada ininya, ada itunya, dan seterusnya. Itu berpikir itu bagian dari kreativitas. Jadi itu proses menganalisis, proses mengevaluasi, dan proses mengkreasi. Termasuk ujian-ujian kita. Ujian dengan dua tahap itu, lesan dan tulis. Sejak kelas 1 anak-anak itu udah ujian lesan. Apalagi kalau kelas 6, ujian lesannya masuknya 2-2. Ini kan sebetulnya level berpikir tinggi yang pada dasarnya ujian wawancara, ujian tatap muka, ujian lesan itu biasanya diterapkan di level perguruan tinggi. Tapi di kita ditarik di level menengah sejak kelas 1. Bagaimana dia mengartikulasikan jawaban dalam bentuk verbal? Ditanya, apalagi pertanyaannya sudah hot itu, ya, isyrah bayin. Nah, pertanyaannya itu sudah hot, menjawabnya itu harus pakai kerangka hot, karena ada analisis, ada evaluasi itu. Lalu dia harus menyampaikan jawabannya dalam bahasa asing, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu sudah hot lagi. Jadi hot itu higher order thinking skill. Itu tidak terjadi di banyak tempat. Ketemu lagi ujian tulis.
Ujian tulis kita bentuknya esai. Esainya pun juga, terutama kelas 4, 5, 6, pertanyaannya juga mengarah ke HOTS. Tidak ada lagi atau sudah hampir mengecil pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada remembering. Jadi pertanyaannya sudah berorientasi kepada analisis. Madza ra'yuka? Abdi ra'yaka? Apalagi? Isyrah, syarhan wafian. Kalau isyrah itu masih sebetulnya masih di understanding itu. Aslih al-khata itu menganalisis itu. Ya. Jadi kita ini maka sebetulnya habit kita ini habit berpikir tinggi. Kita ini terbiasa, nggak disadari ini anak-anak ini kayak gini tuh nanti kalau begitu keluar kelihatan bedanya dengan yang lain. Kelihatan cara dia berpikir, cara dia menyikapi masalah, cara dia bersosialisasi di masyarakat, cara dia hidup di masyarakat itu kelihatan. Sehingga biasanya anak-anak kita begitu keluar alumni di masyarakat menonjol dia, di kampus menonjol dia. Kenapa? Karena ini sudah habitnya, habit berpikir level tinggi. Itu, ya. Berikutnya lagi. Nah, pemimpin, karena kita ini diantaranya berorientasi kepada pendidikan kepemimpinan, pemimpin itu yang dibutuhkan adalah kemampuan dan keterampilan berpikir level tinggi. Jadi pemimpin itu harus bisa menganalisis, harus bisa mengevaluasi, jangan iya-iya aja, di mana salahnya, di mana yang harus diperbaiki, di mana yang harus dilakukan perubahan, di mana yang harus dilakukan peningkatan lagi. Ini nggak bisa begini, ke depan harus begini, harus begitu. Itu evaluasi, kemampuan mengevaluasi. Tetapi orang nggak bisa mengevaluasi kalau nggak ada analisis. Apa yang mau dievaluasi? Dia nggak punya analisis. Apalagi dia menciptakan kreasi-kreasi baru. Ya, itu yang dibutuhkan oleh pemimpin. Nah, anak-anak kita, insya Allah dengan habit berpikir level tinggi itu, dan itu menjadi keterampilan, akhirnya dia menjadi keterampilan yang built-in. Jadi karena dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu terus digojlok terus dengan keterampilan HOTS ini, maka akhirnya HOTS itu sudah menjadi sesuatu yang menyatu, built-in di dalam diri kita. Ya, itu. Berikutnya lagi. Nah, pesantren ini pabriknya manusia. Wabil khusus inilah pabriknya para ulama. Coba sebutkan, kira-kira ulama-ulama masa depan itu pabriknya di mana kalau nggak di pesantren? Adakah tempat yang bisa disebut sebagai pabriknya ulama selain pesantren? Tidak ada. Jadi kita ini memproduksi pemimpin masa depan, kita ini memproduksi ulama-ulama masa depan. Nah, ulama yang seperti apa yang kita mau produksi? Tentu ya mengacu kepada filosofi kita, yaitu ulama yang intelek. Kan ada itu tagline-nya, jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Jadi ulama yang kita ingin hasilkan dari pesantren bukan sekedar ulama, tapi ulama yang intelek. Ada keulamaan dan intelektualitas. Sebetulnya ini ulama itu ya pasti intelek. Cuma kan akhir-akhir ini ada ulama yang nggak intelek. Jadi ulama itu jangan sekedar
kaya konten. Kamu mau jadi ulama, ngerti fikih, usul fikih, lughah, dari nahwu, sorof, balaghahnya ngerti, ulumul hadisnya, ulumul Qur'annya, tafsirnya, ya oke. Itu kan konten. Tetapi ilmu itu, konten yang kamu miliki, kealimanmu itu, keulamaanmu itu, bagaimana bisa bunyi di situasi yang berubah seperti ini, menghadapi tantangan zaman yang semakin luar biasa ini, bagaimana usul fikihmu bunyi, bagaimana mantikmu bunyi, bagaimana balaghahmu bunyi, bagaimana ulumul Quran, ulumul hadismu bunyi. Itu kan berarti dibutuhkan wawasan, dibutuhkan intelektualitas. Nah, ini yang kita mau lahirkan di masa depan, ulama-ulama yang bukan sekedar alim tapi juga intelek, ya. Nah, intelektualitas itu sekali lagi itu berkaitan dengan knowledge. Intelektualitas itu kan kaitan eratnya dengan analisa tadi, sekali lagi evaluasi dan kreativitas. Nah, ulama-ulama kita dulu itu intelek semua. Coba antum baca itu fikih Muqarranatul Madzahib, Bidarul Mujtahid aja. Itu perdebatan fikih itu semuanya analisis semua, semuanya logik semua. Ya. Jadi misalnya aula mastumun nisa. Bagaimana aula mastumun nisa itu, lamas itu menjadi madhab-madhab? Itu kan menganalisis dari sisi bahasa. Al-lamas bermakna iltiqa al-bishratain, ya kan? Al-lamas bermakna al-jima'. Dari situ kemudian dikonstruksi menjadi fikih. Oh, kalau begini berarti hukumnya begini, yang begini hukumnya seperti ini. Ternyata ketika ulama-ulama itu sudah mengeluarkan hukum dari analisisnya, dibantah oleh pendapat yang lain. Enggak, kalau Anda pendapatnya begitu, Anda lemah. Dibantah lagi. Nah, bantah-bantahan di dalam fikih itu kan ciri berpikir tinggi. Kalau hanya soal menghafal, memahami, nggak begitu tradisi ulama kita. Dan hebatnya anak-anak kita kelas 5, kelas 6 itu diajarkan Bidayatul Mujtahid yang isinya perdebatan. Bidayatul Mujtahid itu isinya debat. Sehingga Pak Bisri, saya punya kesimpulan, di kita, di sistem kita, fikih itu tidak disajikan sebagai data. Kalau fikih itu data, maka cukup langsung aja hukum kunut dalam salat subuh A, sudah selesai, atau B, selesai. Tapi ini tidak. Data disajikan, kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis data itu. Kenapa? Mazhab A mengatakan kunut boleh. Limadha? Wajhul istidlalnya apa? Kenapa B mengatakan nggak boleh? Apa wajhul istidlalnya? Kemudian di antara dua mazhab ini apa pertentangannya? Kemudian kamu pendapat yang mana? Kamu cenderung ke A atau cenderung ke B? Oh, saya cenderung ke A. Kenapa kamu cenderung ke A? Oh, dikejar terus kan? Jadi itu sebetulnya berat kita ini. Levelnya udah berat kita, anak-anak kita ini. Ya, udah luar biasa. Bidayatul Mujtahid itu dari kata istihad. Jadi memilih kitab Bidayatul Mujtahid itu karena semangat istihad. Istihad itu ya higher order thinking skill. Nggak ada istihad itu hanya soal menghafal. Istihad itu kan berarti kan bisa jadi membuat yang baru, berarti mengkreasi.
Ya. Oke. Nah, semua itu kata kuncinya apa? Kata kuncinya membaca dan menulis. Membaca itu di pondok kita bukan sekedar aktivitas, tapi etos. Apa bedanya? Kalau membaca itu sekedar aktivitas, maka kalian cukup membaca 1 kitab khatam, 2 kitab khatam, 3 kitab khatam. Tapi yang kita berikan bukan sekedar aktivitas, tapi etos. Itulah kenapa memang di pondok kita ini orientasinya bukan khatam kitab. Orientasinya adalah menanamkan etos membaca dan memberi perspektif tentang bacaan. Sehingga kita memilih bukan menghatamkan 1, 2, 3 kitab, tapi memilih dengan mengadakan fathul kutub. Ini ada banyak kitab, ratusan mungkin ribuan kitab, saya kasih soal, ente cari bacaannya di sini. Semangatnya adalah etos membaca, perspektif. Oh, ternyata satu soal ini ada jawabannya di banyak kitab ini dengan berbagai macam pandangan. Kalau kita orientasinya pada menghatamkan kitab, maka Anda hanya akan punya 1 pendapat dalam kitab itu. Pondok kita memilih untuk memberi etos membaca, bahwa satu masalah ini jawabannya tidak simpel. Masalah ini jawabannya bisa multi dan sangat luas, dan ini tidak bertepi, dan kamu bisa telusuri perdebatan ulama dengan khasanah yang luar biasa itu, dan itu ada di semua kitab-kitab yang ada di sini. Silahkan cari. Etos itu yang kita tanamkan. Maka ada fathul kutub. Bahkan sampai berapa? 2 minggu. 2 minggu coba fathul kutubnya, bukan sehari 2 hari. Ya. Nah, ini supaya difahami. Bayangkan ulama-ulama kita dulu nggak menulis, wah gelap gulita kita hari ini. Bayangkan ulama-ulama kita dulu nggak menulis. Terus sekarang kita mau ngapain? Pak Ferry, mau ibadah gimana ibadahnya kita? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, kata Rasul, sholatlah seperti engkau melihatku sholat. Tapi bagaimana penjelasannya? Andai kata tidak ada kitab-kitab fikih, ada kata tidak ada fakih-fakih, para fuqaha itu yang menulis kitab-kitab itu, gelap gulita kita. Khudhu anni manasikakum. Ya, dalam berhaji, bermanasik haji, ikutilah haji seperti hajiku. Ya, hajinya Rasul kayak apa? Wukufnya seperti apa? Oh, itu kan luas sekali. Andai kata ulama-ulama kita, para fuqaha dulu tidak menulis kitab, yang sekarang ada di perpustakaan yang jumlahnya udah nggak terhitung lagi, itu seperti apa kita? Kemudian Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu andai kata ulama-ulama kita, para mufasir tidak menuliskan tafsirnya, gimana kita memahami Al-Quran itu dengan baik? Ya, jadi kita ini harus bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama, karena karya mereka menjadi kita itu hidupnya terang benderang. Kita sekarang menjadi enak hidupnya, ibadah ya tinggal sholatnya begitu, takbirnya begitu, bacaannya begitu, rukuknya begitu, sujudnya begitu, wudhunya seperti itu, mau haji seperti itu, puasanya seperti itu, zakatnya seperti itu. Kita udah teknis semua. Itu berterima kasihlah kita, karena itu semua sebetulnya adalah karena jasa para ulama kita di periode-periode awal yang mengkodifikasikan semua pemikirannya dari Rasulullah, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam bentuk literatur, yang itu kemudian ya menjadi pedoman kita hari ini. Bayangkan tidak ada tulisan, bayangkan tidak ada kitab.
Apalagi tidak ada kutubul hadis itu. Gimana? Taunya ada solu kamera itu menu solu dari mana? Sekarang ini kita gampang aja, begitu kita itu ceramah dalil gampang kita. Tapi bagaimana kita sampai bisa dalil itu kan berarti ada khasanah, ada data, ada literatur tentang dalil-dalil itu. Ini kumpulan hadis-hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad apalagi itu, Jami' Tirmidzi dan seterusnya, itu dari mana itu? Itu kan data yang dikumpulkan oleh ulama kita, yang akhirnya data itu kita pakai untuk dalil hari ini. Bayangkan. Ya, maka menulis, membaca dan menulis. Ayat pertama yang turun Iqra, dan Al-Quran ada surat namanya Al-Qalam, pena. Jadi ini luar biasa. Nun wal qalam wa ma yasturun, menulis. Itu semangat, etos. Dan ada juga ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Maka semangat ini membaca, menulis jangan putus di kalangan anak-anak kita. Ya, ujian-ujian kita, apalagi ujian dalam bentuk esai, itu kan sebetulnya adalah etos untuk menulis. Ini kelas 6 nanti harus bikin paper. Ya. Jadi paper itu bagian dari ihya sunnah ulama kita, karena ulama kita dulu menulis. Ya, kalau kamu nggak bisa menulis kayak Imam Ghazali itu konon menulis lebih dari 100 judul kitab. Ya, kamu minimal menulis paper 10 halaman, 20 halaman gitu. Ya, masuk santri nggak sama sekali nggak pernah nulis paper ilmiah. Ya, ulama nggak menulis sama sekali ilmiah atau apa ya, kebangetan gitu. Jadi menulis ini penting, tradisi menulis, ya, membaca juga penting, dan ini kata kunci dari santri kalau mau jadi ulama, mundirul kaum, ya menulis dan membaca itu. Ada keilmuan, ada intelektualitas, ada keadaban. Ya, tentu keadaban ini nggak usah saya bahas lagi. Itu sudah otomatis ulama itu ya keadaban itu. Makanya dulu ada istilah Kiai Sahal kalau nggak salah, Allahyarham, itu kiai itu nulisnya pakai KIAI bukan KY. Saya nggak pernah nulis pakai KY. Saya selalu nulisnya KIAI. Karena KIAI itu ada akronimnya, ada singkatannya. Kamilul ilmi wal adabi wal imamati. Jadi kiai itu adalah sosok yang sempurna keilmuannya, kamilul ilmi wal adabi, sempurna adabnya, etikanya, wa imamati, kepemimpinan. Jadi kalau kamu mau jadi kiai, jadi ulama, itu 3 unsurnya. Kamu harus punya keilmuan, ya, ada konten, jadi jangan ngebleng-bleng banget, harus punya konten. Yang kedua, kalian harus punya adab, tentu keteladanan, moral, etik. Yang ketiga, jadi pemimpin. Ulama-ulama kita dulu itu pemimpin. Coba lihat yang memerdekakan negeri ini, ulama kan? Ulama-ulama dulu ya, selain ulama, memimpin perjuangan, memimpin perlawanan. Nah sekarang ini ulama kita harus memimpin perjuangan ekonomi, perjuangan politik, perjuangan pendidikan, perjuangan budaya, apalagi mimpin di masyarakat, pemimpin. Karena imamati tadi bukan cuma ilmi, bukan cuma adabi, tapi juga imamati. Ya, saya kira itu sekedar atau jihad wal isadat. Tapi intinya adalah bahwa pondok kita dengan sistemnya ini sebetulnya sudah menerapkan sejak dulu keterampilan berpikir tinggi yang hari-hari ini orang di luar sana lagi pada gandrung dan heboh. Kita terapkan level berpikir tinggi pada anak-anak didik kita. Nah, kita sudah dari dulu menerapkan itu.
dan menjadi habit dengan segala klasternya, di klaster intrakulikuler, di klaster kokulikuler maupun di klaster ekstrakulikuler. Saya kira itu. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.